warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait materi minggu lalu terkait Agile pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Ainur Aiman dan juga rekan saya nanti yang akan dijelaskan di slide selanjutnya, Nadia Eka Oktaviani. Kami dari kelas 4A PSTI. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang apa sih Kanban dan apa itu XP. Mungkin XP nanti bakal dijelaskan oleh teman saya nanti. Nah, untuk Kanbannya akan dijelaskan oleh saya. Kanban itu apa? Kanban di sini itu adalah sistem manajemen kerja untuk memvisualisasikan pekerjaan, membatasi pekerjaan, dan memaksimalkan efisiensi yang disebut dengan flow. Jadi istilahnya tuh Kanban ini tuh kayak semacam kayak sticky note, kayak misalkan progres kita dari produksi sampai pasca produksi. Jadi kayak misalkan kita membuat sesuatu itu dari perencanaan awal kita sampai perencanaan akhir. Itu bisa menggunakan Trello, Jira, dan sebagainya, atau kalau manual bisa memakai sticky note biasa gitu. Jadi prinsip Kanban di sini itu mengatur aliran kerja secara visual, memvisualisasikan aliran kerja, dan meminimalkan waktu dalam setiap tahapan prosesnya. Terdapat kartu yang mewakili tugas yang sudah dikerjakan, mempresentasikan status berbeda dari tugas atau item. Jadi Kanban ini prinsipnya seperti ini. Kayak misalkan di hari pertama kita sudah menyelesaikan progres, kita pindahkan lagi ke progres yang selanjutnya di in progress misalkan gitu. Jadi itu tuh untuk mewakili progres kita tuh udah sampai mana gitu. Terus nanti ke tahap review, review tuh tahap akhir kita untuk mengevaluasi kurangnya dari mana gitu. Jadi itu intinya. Selanjutnya. Nah, di sini ada mengapa sih Kanban itu? Jadi Kanban itu meningkatkan fokus dan efisiensi, mudah beradaptasi, kolaborasi dan komunikasi lebih baik, lebih transparan dan jelas, mudah dipelajari dan diterapkan gitu. Terus Kanban itu bagaimana, kapan dan di mana digunakannya? Jadi kalau menurut David Anderson ada beberapa komponen cara kerja Kanban. Yang pertama itu adalah visual signals, yang kedua adalah WIP limits, yang ketiga commitment point, dan yang keempat, terakhir, delivery point. Nah, untuk kapan si Kanban ini digunakan? Digunakan itu Kanban itu memiliki batasan WIP, gitu, WIP. WIP ini tuh dia ada batasan tiap kolom-kolomnya gitu. Kayak misalkan kita membuat kolomnya tuh 3, jadi batasannya tuh udah sampai 3 aja gitu. Terus di mana sih ini tuh digunainnya? Kanban itu digunakan pada aplikasi Trello, Jira yang tadi saya sebutkan, atau manual seperti pakai sticky note gitu. Oke, untuk kekurangan dan kelebihannya itu, kekurangan dan kelebihan dari Kanban ini yang pertama adalah memvisualisasikan semua pekerjaan secara transparan, mencakup semua tahapan penting dilalui suatu tugas dari awal hingga akhir, tidak meningkatkan kolaborasi antar tim Kanban, perlunya kesadaran di setiap timnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, boleh Nadia Eka. Ya, saya akan menjelaskan tentang XP atau Experiment Programming. Metodologi untuk tim kecil menengah yang mengembangkan perangkat lunak dalam menghadapi persyaratan yang tidak jelas atau berubah dengan cepat. Dan adapun fungsi dan prinsipnya. Itu komunikasi. Dengan adanya Experiment Programming ini memiliki fungsi dan prinsip itu komunikasi. Dengan tidak adanya komunikasi, maka tidak akan menghadapi persyaratan yang tidak jelas atau berubah dengan cepat. Yang kedua, sederhana. Yang ketiga, feedback atau umpan balik. Yang kelima, keberanian. Lanjut.
Dan adapun langkah-langkah pelaksanaan XP. Yang pertama itu incremental planning atau perencanaan tambahan. Dan yang kedua itu small rilisan kecil. Dan ketiga itu simple step. Dan yang keempat itu the first deployment. Yang kelima itu reinforcement scoring. Dan yang keenam itu continuous improvement. Dan yang ketujuh itu fit customer. Dan adapun kekurangan dan kelebihannya. XP memerlukan 2 kali jumlah pengembangan dan XP mengapa memerlukan 2 kali penjumlahan? Dikarenakan jika tidak ada kejadian apapun atau kejadian apapun, maka akan dikembalikan di pengembangan lagi. Dan yang kedua itu XP kode jarang diubah setelah ditulis. Dan mengapa kode jarang diubah setelah ditulis? Maka akan susah setelah dikodingannya. Dan ketiga, mengikuti paradigma pengembangan yang didorong TDD pelanggan. Yang keempat, tidak perlu memberikan persyaratan apapun di XP. Jadi, di situ tidak perlu memberikan persyaratan apapun. Terakhir, XP adalah proses pengembangan perangkat lunak yang berulang. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.